Jadi untuk pertemuan kali ini kita masuk di praktek atau uji implementasi HTML ya. Jadi yang kemarin sudah saya kasih gambaran, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Nah, jadi HTML itu biasa juga disebut dengan bahasa markup atau kayak translate ya, untuk membuat halaman web. Jadi struktur utama membuat halaman web itu adalah HTML. Jadi dia sebagai struktur utamanya. Kemudian HTML juga menggambarkan yang tadi ya, struktur halaman web. Jadi ada header, ada body, terus ada footer, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita coba buat masing-masing ya, supaya lebih kelihatan gambarannya. Terus untuk HTML itu sendiri dirangkaikan dengan elemen ya. Ada beberapa elemen di dalam HTML. Nah, untuk elemen-elemen tersebut nanti saya coba kasih tahu apa yang menjadi elemen-elemen struktur standar dari HTML. Terus HTML juga memberi browser cara menampilkan konten. Jadi apapun yang kita sudah tuliskan di dalam struktur standarnya HTML, itu nanti browser akan merender ya. Merender itu membaca codingan dari HTML tersebut yang sudah kita buat. Seperti itu. Kemudian untuk standar elemen, yang pertama ada ini ya, untuk kontennya seperti ini judul, ini paragraf, ini konten atau tautan dan lainnya. Seperti itu. Jadi untuk gambaran sederhananya HTML itu ini ya strukturnya. Ini. Ada doctype HTML yang pertama harus kita tulis. Kemudian ada HTML, terus ada ini apa namanya, garis miring HTML. Garis miring HTML ini menandakan bahwa penutupnya ya, penutup dari pembuka. Jadi kalau kita membuat apa namanya, menulis kode HTML, itu ada penutup dan ada pembuka. Nah, penutup itu ditandai dengan garis miring di depannya seperti ini. Nah, jadi ada pembukanya, terus ada penutupnya. Nah, terus ini body, ini penutupnya. Terus ini heading ya, ini penutupnya. Begitupun seterusnya. Seperti tag title, penutupnya tag title. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Ada pembuka, ada penutup. Jadi intinya atau kata kuncinya adalah ada pembuka dan penutup. Kalau di HTML itu seperti itu. Jadi kalau dia tidak ditutup, bukan error sih, tapi tampilannya agak kacau gitu. Nah, itu seperti itu gambaran untuk standar HTML ya. Nah, ini hasilnya nanti seperti apa sih? Nah, ketika kita nanti menulis seperti ini, itu tampilan di browser itu menjadi seperti ini. Ada tulisan, ada apa namanya ini, title ya, title heading 1, dan ada paragraf. Ini paragraf kalau kecil tulisannya, karena dia pakai P ya, tag P. Saya sebutnya tag ya. Nah, ini dia untuk elemen-elemen tadi yang sudah saya sebutkan. Untuk penjelasannya yang pertama, kemarin sudah saya jelaskan juga, doctype HTML ini mendefinisikan bahwa HTML itu adalah HTML5. HTML5 itu versinya ya. Nah, jadi untuk saat ini kita pakai HTML5, kemudian selanjutnya ada elemen HTML. Nah, elemen HTML ini ada tadi yang pembuka dan penutupnya.
ini ya, tulisannya HTML seperti ini, kurung siku, HTML, nanti penutupnya tinggal dikasih garis miring. Ini elemen akar dari halaman HTML, akar ya, atau pembungkusnya lah, bisa disebut pembungkus dari isi konten yang akan kita tuliskan di dalam HTML. Terus ada head, ini memberikan informasi dari identitas website kita. Misalnya di website itu memiliki author itu si pembuatnya, nama si pembuat ya. Authornya misalnya nama kalian, kemudian deskripsi singkat dari websitenya, kemudian apa lagi ya, judulnya, terus kan masih banyak lagi, ada icon, ada gambar, itu bisa nanti diterapkan semua di heading, head, bukan heading, head. Kemudian ada elemen title, menunjukkan judul untuk halaman HTML ya, yang nanti tampilnya di sini di tab, itu judul HTML namanya. Nah, kemudian ada elemen body. Body ini mendefinisikan badan dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten ya. Jadi kita menuliskan konten di dalam body. Paham ya maksudnya? Di dalam body itu gini, ada pembuka body, ada penutup body, ya kan? Kemudian di dalamnya ada ini, ada H1 dan P. Nah, jadi di dalam body ada isi kontennya. Isi kontennya apa? Ya ini. Nah, jadi apapun nanti konten yang kita buat, misalnya gambar, teks, terus video, itu semuanya ada di dalam body. Di sini ya, bukan di setelahnya penutup body ini. Itu tidak terbaca biasanya atau salah strukturnya. Harusnya ada di sebelum pembuka body. Ya, ini saya sebutnya pembuka, ini penutup. Ya, jadi apapun tag HTML atau elemen HTML itu ada pembuka dan ada penutup. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya itu ada elemen penjelasan elemen ya. Penjelasan elemen di sini didefinisikan oleh tag awal beberapa konten dan tag akhir. Yang tadi saya sebutkan ada tag awal, kemudian ada tag akhir atau tag pembuka dan tag penutup. Isi kontennya di sini. Di tengah-tengahnya antara tag pembuka dan penutup. Oke ya, bisa diingat ini ya. Karena nanti sering-sering nanti kita buat H1, P, terus B, strong, dan lain sebagainya banyak. Nanti kita coba semua. Dan hasilnya beda-beda nanti tuh. Ada yang menebalkan huruf, memiringkan huruf, memberi warna, memberi apa lagi, animasi, dan lain sebagainya. Itu kita pakai tag ini ya, tag HTML. Terus di sini elemen HTML adalah segalanya dari tag awal hingga tag akhir. Ini bahasanya agak rancu. Jadi elemen HTML itu dia diawali dengan tag awal dan tag akhir. Jadi tag awalnya ini, tag akhirnya ini. Isinya adalah teks. Itu H1 adalah heading. Kalau heading itu khusus untuk teks, P juga khusus untuk teks juga. Nanti ada juga yang namanya IMG, ada yang namanya SVG, dan lain sebagainya. Itu nanti kita gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terus ini ya, untuk pembedaan antara start tag dan end tag. Nah, ini start tag itu tadi pembuka tag ya. Pembuka tag ini ya, yang H1 pembukanya. End tag ditandai dengan garis miring depannya ya.
Oke ya, sampai sini bisa diingat toh, pembuka apa, penutup yang mana. Apapun pembukanya, misalnya pembukanya H1, penutupnya harus sama ya. H1, kalau pembukanya P ya, penutupnya garis miring P. Oke ya, paham ya? Ya, yang sudah terinstall sih. Visual Studio Code adakah? Visual Studio Code. Di anu file ini yang tadi mau kau pindah ke di hard flash disk. Sisa diinstal langsung saja situ. Visual Studio Code-nya. Itu mana flash disknya? Sudah mau copy tadi filenya? Ya di situ filenya coba kau cek. Yang tools programmer itu VS Visual Studio Code namanya. Ya, 2 kali saja itu. Sudah install belum itu tuh? Sudah Mega? Oh, kalau sudah buka saja Visual Studio Code-nya, coba buka. Ya kasih keluar itu. Jadi semuanya yang sudah terinstall ya. Kita coba buka Visual Studio Code-nya. Oke, tampilannya seperti ini kurang lebih kalau saya. Kalau kalian mungkin ada tulisan-tulisan. Kebuka semua belum? Sudah? Sudah ya? Oke, sudah ya. Jadi selanjutnya coba kita buka file explore-nya. File explore masing-masing itu bisa diklik icon ininya, folder seperti ini, atau ditekan Windows E ya, Control Windows E. Ya, Windows E. Atau bisa juga ditekan ini file explore, sama saja. Kalau sudah masuk di tampilan file explore-nya masing-masing, coba kita buat sebuah folder. Saya buatnya di desktop, atau kalian mau ikuti juga nggak masalah, atau kita buatnya di mana? Di desktop saja saya. Saya buat di desktop, kemudian bikin folder baru. Folder namanya
programmer, sudah namanya programmer. Diingat ini ya, foldernya di mana, tempatnya di mana, diingat ya. Nanti kalau semuanya kita buka kan enggak bingung. Kita simpannya di desktop, kemudian di folder programmer. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, coba buka lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini open folder ya, Ctrl B juga bisa. Kalau belum terbuka, Ctrl B, open folder. Terus ini kalau ada open folder nanti muncul ke sini. Atau bisa ke file, terus pilih open folder. Nah, kalau diklik nanti muncul gini. Sudah kebuka semua ini. Kemudian cari tempatnya tadi, foldernya di mana. Kita simpannya di desktop kan. Kemudian pilih yang programmer. Pilih select folder. Nah, tampilannya nanti kosong kayak gini. Ya, di yes saja. Kalau ada muncul yes atau no, yes saja. Kalau sudah, selanjutnya perhatikan semua dulu di layarnya, layar ini. Kita coba buat satu file titik HTML ya, supaya nanti bisa dicoba di render. Tapi sebelum itu ada beberapa yang harus diinstal dulu, dipasang di apa namanya ini, Visual Studio Code-nya. Kan terhubung ke internet semua kan. Nah, kita coba pilih yang icon apa ini, kotak-kotak ini, extension namanya, extension. Extension pertama cari namanya auto close tag, tulisannya kayak gini, cari di sini ya. Pencariannya di sini, kolom pencariannya, kemudian tulis ini auto close tag. Nggak connect ya, connect kayak itu, connect itu. Itu anu apa namanya, kalau yang tidak connect toh, connect ini kan, coba konekkan lagi yang lab. Disconnect itu yang di atas, coba itu disconnect dulu ya, yang lab, connect ke yang lab. Close dulu, close dulu.
ke lab lagi, connect lagi. Ya mungkin kita skip saja dulu ini ya, yang mau diinstal ini, karena ini butuh internet jadi agak lama semuanya. Nanti mungkin kita skip yang bagian ini, kita langsung coba praktek ya, supaya waktunya bisa sampai. Mungkin kembali ke apa namanya, icon explore semuanya. Untuk installnya dikasih keluar saja, langsung ke sini. Sudah itu sudah semua di sini ya. Ya kalau sudah seperti ini, maksudnya ini di area sebelah kiri ya, sebelah kiri saya bisa diklik kanan. Di klik kanan di sini nanti ada muncul beberapa pilihan ya. Pertama ada new file, new folder, dan masih banyak lagi. Nah, kita di sini akan membuat sebuah folder baru dan file baru. Nah, di sini juga ada tombol atau icon ya. Icon ini yang pertama itu adalah membuat sebuah file. Ya, ada logo atau icon seperti ini. Kemudian ada folder. Ini artinya kita bisa membuat folder baru dengan akses icon ini. Apa namanya, sebuah file HTML. Sini ada sebuah struktur yang bisa kalian lihat. Struktur HTML ini menunjukkan bahwa ada sebuah tag HTML, terus ini hit ya. Saya kasih bahasa Indonesia lagi. Nah, seperti ini. Ini HTML, kemudian ini hit. Lihat kotaknya ya. Nah, ini HTML itu mencakup kotak dari semua, atau dia masuk atau dia membungkus semua tag-tag yang lain atau elemen-elemen yang lain, misalnya hit, body, dan lain sebagainya. Jadi HTML itu pembungkus pertama. Kemudian ada hit, kotaknya kalian lihat di sini dia membungkus title. Terus body, dia membungkus H1, P, dan P. Body ini dia akan membungkus banyak hal di sini ya. Misalnya kontennya, gambarnya, dan lain sebagainya. Itu semua. Jadi bisa kalian lihat di sini bahwa pembungkus pertama itu adalah HTML. Pembungkus kedua dia hit, dia cuma membungkus title atau identitas dari website yang akan kita buat. Kemudian body itu membungkus konten ya, yang H1, P, dan yang lain sebagainya. Oke, jadi sampai di gambaran ini mungkin bisa kelihatan ya gambaran dan bentuknya nanti seperti apa. Kalau sudah seperti itu, kita coba praktek lagi di sini. Kita coba buka Visual Studio Code-nya. Jangan buka yang aneh-aneh dulu ya. Karena nanti kalau ketinggalan bingung. Kalau bingung sendiri kan pusing sendiri kan. Nah, jadi coba diperhatikan di depan. Di sini kita klik kanan, bisa new file. New file ada
new folder juga. Atau kalau mau cepat, ada ini icon new file dan folder. Oke ya, paham toh? Kalau kita mau pakai ini juga bisa, pakai ini juga bisa. Jadi di sini kita coba buat folder dulu. Foldernya adalah pertemuan 1 ya. Pertemuan 1. Kan di sini ya. Di struktur, di HTML page struktur ini ya. Nanti kita akan membuat tag HTML, elemen HTML, kemudian head, kemudian body. Nah, ini hasilnya nanti bisa kelihatan di browser ya. Ya, kita coba buat di sini. Kita klik ini filenya, terus ketik tanda seru. Ketik tanda seru. Ketik tanda seru ya. Ketik tanda seru seperti ini. Nanti kalau kita pilih salah satunya, kan muncul ya. Muncul seperti ini toh. Ada yang enggak muncul? Muncul. Muncul. Enggak ada. Kalau enggak ada yang enggak seperti ini, coba tekan kontrol spasi. Muncul. Jadi pilih yang pertama. Nanti jadi. Pilih ya, yang pertama itu. Jadinya nanti seperti ini. Sudah jadi kan struktur pertamanya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu menulis ininya. Jadi kita cuman perlu ngisi ngetik tanda seru saja, dia nanti otomatis dibuatkan seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Nah, di sini kita bisa ngelihat nih HTML penutupnya ada di bawah. Karena dia pembungkus dari sini semua. Ini yang dibungkus sama elemen HTML. Terus elemen head itu membungkus dari tulisan meta ini ya. Meta sama title. Nah, ini headnya dia membungkus ini yang saya blok ya. Jadi head itu membungkus identitas dari website. Nah, identitasnya itu adalah ini. Oke ya, sampai sini paham toh? Nah, terus ini body. Ada kan body di situ? Nah, jadi kita kalau misi mau membuat konten istilahnya itu kita buat kayak heading 1, paragraf dan lain sebagainya, itu di dalam sini. Di sebelumnya pembuka body ya, pembuka itu ditandai dengan garis miring, dari garis miringnya. Yang ini ya. Ini penutupnya. Jadi kita nulisnya di setelahnya garis pembuka body. Nah, di sini apa yang harus kita tulis? Coba kita cek di sini. Ada di sini namanya H1. Terus ada P, ada P lagi. Coba kita praktekkan itu. Sini saya kasih spasi supaya lebih kelihatan ya. Sini kita tulis H1 saja. H1 nanti muncul seperti ini. Sama kayak tadi.
Nanti kalau dipilih ini jadi H1-nya jadi. Oke ya. Nah, ini sudah jadi H1. Nah, terus kita isikan H1 ini dengan tulisan seperti ini. Ini contoh ya, judul halaman. Di apa namanya? Di tengah-tengah antara H1 dan penutup H1 kita tuliskan judul halaman. Pastikan dan cek sebelum apa namanya cek tag HTML-nya masing-masing itu dari kurung kurawal ini ya. Ini pastikan dia seperti ini tampilannya supaya menghindari kesalahan. Kenapa? Biasanya kalau ini hilang kurung kurawal itu kurung sikunya itu nanti H1-nya nggak jadi kayak gini biasanya. Toh, nanti ada apa namanya bukan pesan sih. Dia nanti tidak terjadi perubahan teks. Jadi harus kita pastikan dia punya ini apa namanya kurung kurawal itu ada di samping-samping H1. Oke ya, sampai sini bisa dipahami saya. Nah, jangan lupa di save. Jangan lupa di save itu Ctrl S. Ctrl S. Jadi kalau ada apa namanya file HTML itu yang belum disimpan, itu bisa kelihatan di sini. Di atas sini ya. Di atas sini ada titik. Ini kayak titik kan, titik besar. Jadi kalau kita Ctrl S, itu titiknya hilang. Dia menandakan bahwa dia tersimpan. Oke ya, sampai sini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba tes. Apakah websitenya sudah bisa kelihatan atau belum. Cara ceknya, coba kalian masuk ke folder projectnya masing-masing yang sudah dibuat tadi di desktop ya. Di desktop, kemudian di programmer, kemudian ada satu folder baru yang sudah kita buat, namanya pertemuan 1. Kemudian ada file index. Ini klik 2 kali saja. Nanti muncul langsung pilih Chrome ya. Pilih Chrome atau apa, terserah kalian. Kalau saya pakai Chrome. Nanti muncul tulisan judul halaman itu di browser. Oke, sudah ya. Sampai sini muncul semua kan? Nah, selanjutnya apa lagi? Coba kita buat sebuah paragraf ya di masing-masing masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Terus di bawahnya H1, di bawahnya satu ya. Sini saya tulis P saja. Nanti pilihannya pilih yang pertama. Ini. Kalau diklik yang pertama ya P saja, baru klik nanti yang pilihan pertama. Ini sudah jadi. Terus saya tuliskan ini adalah paragraf halaman pertama.
Oke, sudah ada ya. Kalau sudah ada gambarnya semua, gambarnya di rename, ganti namanya. Misalnya ini saya ganti namanya menjadi gambar 1. Ini gambar 2. Kita kan punya 2 gambar ya. Gambar 2. Gambar 1, gambar 2. Oke, sudah? Apa ini? Udah? Kalau sudah, coba kembali ke apa namanya nih, Visual Studio Code. Visual Studio Codenya dibuka semua ya. Sini kita fokus ke tag gambar, tag IMG ini. Tag IMG kita isikan di sini di bagian SRC. Ya. Di SRC kita tulis di situ, di antaranya ketik 2 itu kita tulis IMG, salah, IMG gambar. Pertama kita tulis itu adalah foldernya ya, folder itu kan, nama foldernya, terus nama gambarnya. Nama gambarnya tadi gambar 1 ya, gambar 1 titik, titiknya apa? Kalau di gambar, coba cek gambarnya kalian itu di bagian properties kalau nggak salah ya, properties itu di sini bisa kita lihat jenisnya. Ini ya, jenisnya adalah PNG atau di situ apa, JPEG. Kan ada PNG, ada JPG, ada JPG, ada SVG, ada WP, dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi apa sih tujuannya kita cek itu? Tujuannya itu supaya kita bisa mengisi nama gambar itu dengan tipe gambarnya apa. Ini kan tipe gambar. Tipe gambarnya adalah titik JPG ya. Jadi di codingan sini kita tambahkan titik JPG sesuai dengan gambarnya masing-masing ya. Kalau punyanya kalian PNG ya PNG di situ. Jangan lupa disimpan. Terus ALT ini adalah alternatif. Alternatif itu bisa dituliskan dengan tulisan yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Misalnya saya tulis di sini adalah gambar 1 kayak gini. Sudah, ini jangan lupa disimpan. Sudah ya? Sampai sini sudah semua toh? Kalau sudah semua, coba kalian cek browsernya masing-masing. Di browser, di bagian sini, refresh, muncul gambar. Atau yang belum apa namanya, yang belum kebuka, coba ke sininya ya, ke folder desktop programmer pertemuan 1. Ini dibuka ulang. Kalau semuanya yang tadi hilang, kita buka ulang saja ini filenya. Sudah muncul semua ya?
Bagaimana yang lain? Sudah muncul? Ada yang belum muncul? Sudah selesai? Sudah tampil maksudnya? Ada yang belum tampil? Coba yang sudah berhasil ajar temannya yang belum bisa. Yang belum bisa coba diajar. Supaya kalian itu teringat apa yang kalian sudah ketahui. Jadi saya ulangi di sini ya, bagian project itu. Di folder project sini, di programmer pertemuan 1, itu pastikan file index HTML itu enggak ada di sini. Ya. Kenapa? Karena dia harus berdampingan dengan IMG, folder IMG ya. Supaya kenapa? Supaya karena di sini kan kita menuliskan langsung folder IMG ya. Jadi dia harus berdampingan dengan folder IMG dengan indeks. Nah, kalau dia ada di luar folder pertemuan 1, misalnya ini saya cut keluar ke sini, ini kan otomatis ini nggak tampil, ya kan? Karena dia berada di luar folder pertemuan 1, bukan berada di dalam folder pertemuan 1. Nah, kalau kita buka lagi, saya open, ini gambarnya nggak tampil, ya kan? Karena sini kita memanggilnya langsung IMG, langsung folder IMG yang ada berada di dalam folder pertemuan 1. Paham nggak? Nah, jadi harusnya gimana? Harusnya kita panggil dulu foldernya pertemuan 1 dulu, baru folder IMG, supaya dia bisa manggil isi gambarnya, ya kan? Harusnya gitu. Coba kita tes. Nah, ini kita tulis pertemuan 1 kayak gini. Harusnya ini tampil karena susunan folder yang pertama ada pada pertemuan 1, kemudian folder IMG, terus nama file gambarnya. Oke ya, nama file gambarnya kan ini, gambar 1, gambar 2, iya kan? Oke, coba refresh. Ini nggak tampil nih, nggak tampil. Kenapa nggak tampil? Coba kita hapus ini. Ini masih tetap nggak tampil karena ada typo biasanya di sini. Nah, yang kita tulis tadi yang di dalam harusnya di luar. Ini pertemuan 1. Tampil kan? Tampil toh? Nah, jadi kalau ini saya pindah lagi ke dalam, misalnya ke dalam foldernya pertemuan yang berdampingan dengan gambar, itu pasti nggak tampil lagi. Harus dibuka ulang lagi. Ada di sini. Nah, gambarnya nggak tampil lagi. Kenapa? Karena dia berdampingan dengan IMG, maka dia tidak perlu menyebut folder pertemuan 1, ya kan? Karena foldernya indeks dan IMG itu berdampingan. Oke ya. Jadi kita hapus ini, harusnya tampil. Simpan, refresh, tampil. Paham ya sampai sini? Paham kan? Yang lain gimana nih? Paham ya? Oke, jadi begitu. Kalau namanya kalian nemu masalah seperti itu, yang bagian sini kita ubah-ubah dulu. Nah, selanjutnya kita coba ini ya. Coba implementasi
Apa nih? Animasi mau nggak? Atau ini deh, kita implementasi CSS ya, supaya teksnya itu berwarna. Ini kan. Nah, ini kan judul teksnya itu masih warna hitam ya. Coba kita kasih warna apa ya? Warna apa sembarang deh. Di sini, di sini ya. Perhatikan baik-baik di sini, bagian sini. Di bagian sini, yang sampingnya H1, ini jangan dihapus ya. Penutup pembuka ini jangan sampai dihapus. Oke. Nah, di sampingnya H1 sini kita spasi seperti ini. Ya, bisa kelihatan ya, spasi. Terus tulis style, color, blue. Jadi semua warna bisa kita pakai. Tapi bahasa Inggris. Misalnya blue, red, black, yellow dan lain sebagainya bisa kita pakai. Tulisannya kayak gini. Jangan lupa ada petiknya. Kalau semuanya petiknya nggak ada, cek dulu. Color titik 2 blue. Sudah disimpan. Coba cek browsernya. Ini refresh ya. Nanti warnanya biru tuh. Udah ya. Berubah warna kan, biru. Oke, semuanya berubah ya. Sempat ada yang berubah, yang lain atau tidak berubah gimana? Berubah semua ya. Oke. Selanjutnya apa lagi nih? Kalau kalian mau kasih warna sembarang, maksudnya sesuai dengan keinginan kalian ya nggak apa-apa. Terus kalau kita mewarnai background ini, yang warna putih ya, yang ininya ya, mewarna itu bisa. Caranya gampang. Sini ya, kita perhatikan lagi di sini. Di bagian, coba bagian body deh. Bagian body, kasih spasi ya ke depan. Ini masih ada ya, kurung sikunya masih ada. Ini sama, style. Pilih yang pertama ini. Kalau muncul, style. Terus background color. Background. Tulisannya harus sesuai di sini ya. Kalau nggak sesuai nanti tidak bisa. Saya pakai biskuit. Apa nih? Biskuit. Biskuit. Nah, tulisannya harus sesuai ya. Background color. Kalau tipe biasanya nggak muncul itu. Aduh. Apa lagi ya? Kalau animasi belum. Oke. Oke, sudah semua tampil? Nah, ini CSS. Kita menerapkan metode CSS dengan inline CSS ya. CSS itu ada berapa tipe ya? Ada inline, ada eksternal, dan internal. Ada 3 tipe CSS. Yang pertama inline, kayak ini.
Ini namanya inline CSS karena berada di satu elemen HTML, satu baris ya. Inline itu baris, berarti inline CSS berada di dalam baris HTML atau tag HTML. Nah, kalau untuk internal HTML, kalau internal HTML biasanya ditandai dengan seperti ini, style di dalamnya hit ya. Ini apa? Di sini, di bawahnya dokumen titelnya itu ada inline HTML. Inline, apa namanya, internal CSS. Jadi ini bisa kita tulis dengan tadi. Ini tadi bisa kita tulis di dalam sini. Di dalam sini ya. Oke, saya coba terapkan. Jangan dulu ikuti ya. Saya coba terapkan. Di sini saya sebut, saya tuliskan body itu. Body adalah tag HTML-nya, kemudian background color biskuit. Ini nanti sama aja hasilnya. Ini seperti ini tampilannya. Tapi kita tidak menuliskan lagi di sini. Cukup di sini. Paham ya? Ini saya panggil body karena saya mau merubah seluruh seluruh tag HTML yang berada di dalam body. Nah, jadi saya akan rubah menjadi backgroundnya menjadi warna biskuit. Warna apa ini? Kuning nggak? Apakah? Apa? Soft. Sama nanti nih. Nah, tampilannya sama. Seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini ya. Terus bedanya dia ditulis di dalam hit tanpa dipanggil ke inline ke elemen body. Nah, ini juga bisa nih, style color blue. Ini bisa juga kita terapkan di dalam sini. Nah, saya coba terapkan ya. Ini kita hapus. Terapkan di H1. Color blue. Kayak gini. Ini sudah berhasil ini. Sama aja. Ya kan? Kita mau rubah warnanya menjadi apa? Red lah. Merah. Berubah lagi. Ya kan? Kita ngerubah warnanya tinggal di sini saja, nggak perlu di sini. Ini dibiarkan saja. Jadi kalau inline tadi kita harus rubah satu-satu per tag HTML. Ya. Jadi kalau ada H1 lagi, 2, jadi warnanya mengikut. Maksudnya mengikut itu karena kita memanggil H1 dan dia akan diberikan warna merah. Jadi apapun ada 3 H1 dia akan berwarna merah terus. Ya, ada 3 misalnya. Ya, ini nanti ada 3 warna merah. Ya kan? Nah, bagaimana caranya kalau semuanya kita seling-seling? Ada merah, hijau, kuning. Nah, caranya kita di sini ini jangan H1, jangan langsung tag HTML-nya yang diwarnai. Tapi ID-nya. ID itu ditandai dengan kayak gini. Saya buatkan ID dulu. ID itu identitas ya. Saya tandai ID-nya di tag H1, H1, H1. Misalnya di sini saya tuliskan ID judul 1 kayak gini. Nanti kita copy gini. Seperti ini ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini harus berurut. Harus ID itu harus beda. Nah, jadi kalau sama nanti warnanya akan sama. Karena dia memanggil ID yang sama. Paham ya? Jadi kalau di sini H1-nya kita rubah nih. Menjadi ID itu berarti di apa namanya, di CSS kita harus terapkan ID itu dengan apa namanya, garis apa namanya ini, pagar dulu
pertamanya, baru judul 1. Kayak gini. Kemudian selanjutnya judul 2, judul 3. Ya, dipanggil semua di sini. Di style CSS. Oke ya, gambarannya kelihatan. Kemudian untuk warnanya blue terus yellow. Nanti masing-masing ada warnanya karena sesuai dengan judul masing-masing. Kita coba refresh tuh, warnanya beda-beda kan? Paham ya? Jadi kalau di sini judul 1 kita menjadi H1, itu semuanya jadi warna merah tuh. Karena kita langsung mewarnai langsung tag HTML-nya. Nama tag HTML-nya. Ini merah semua nih. Harusnya. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian mau menerapkan ini coba saja. Tapi jangan lupa dulu dihapus yang inline-nya tadi. Kalau mau menerapkan ini silahkan tulis di atas ini di style ya, di sini. Kalau kalian mau terapkan silahkan. Kalau mau kita lanjut ke materi selanjutnya, materi width dan height. Atribut. Oke. Oke, bisa kita lanjut di materi selanjutnya yaitu atribut. Saya kita lanjut di materi selanjutnya terkait atribut. Atribut ini apa sih sebenarnya? Kita lanjut di atribut ya. Ini atribut bisa diterapkan di semua tag HTML. Ada yang namanya atribut title, ALT, terus apalagi link, SRC, terus width, height, class, style, dan lain-lain. Itu semuanya atribut. Jadi untuk contoh atribut itu seperti apa? Contoh atribut itu seperti ini ya. Ini namanya ID, itu namanya atribut sebutannya ya. Terus SRC juga atribut. Oke, paham ya? ALT itu atribut, SRC atribut, ID atribut, nanti ada yang namanya style ini ya. Style ini juga atribut ini. Atribut style. Terus ada juga yang namanya atribut class. Kayak gini. Paham ya? Jadi kayak ini. Ada ID, SRC, ALT, title, kayak gini, SRC, ALT, width, height, terus apa lagi? Link, dan masih banyak lagi, kelas. Ini semua atribut ya. Ini semua atribut yang ada di dalam tag HTML. Di dalam tag HTML itu ini ya. Di dalam tag HTML itu bisa kita lihat di sini ya. Ini di dalamnya kan dia masih belum keluar dari kurung siku. Berarti saya sebut dia di dalam tag HTML H1. Jadi seperti itu.
Nah, nanti di dalam sini ada lagi CSS kelas, nah, dan lain sebagainya tadi, itu namanya atribut semuanya. Oke ya, paham ya? Atribut itu berada di mana, paham ya? Jadi untuk implementasinya kayak gimana? Bentuk implementasinya ya kayak ini tadi. Ini bentuk implementasi dari atribut. Oke, paham nggak nih? Atribut. Masih belum paham atau sudah paham atribut? Kira-kira ada yang sudah paham? Hah? Paham atau belum? Saya ulangi lagi ya. Atribut adalah informasi tambahan yang diberikan pada sebuah elemen HTML ya tentunya, untuk mengatur perilaku atau karakteristik dari elemen tersebut. Nah, kalau perilaku dan karakteristik itu tadi kita merubah warna dengan atribut style, ya kan? Misalnya ini kan, ini atributnya color blue. Nah, ini yang disebut atribut. Kita bisa merubah warna langsung di dalam garis elemen HTML atau tag HTML. Ya, contohnya style color blue. Contohnya itu contoh implementasi dari apa namanya ini atribut. Contoh berikutnya apalagi? Contoh berikutnya yaitu img src. Ini juga atribut. Src ini atribut. Kemudian ini value atau nilai dari atribut untuk memanggil gambar. Ya kan? Ini atributnya untuk memanggil gambar. Ini alt-nya untuk menampilkan tulisan ini ketika gambarnya nggak ada. Ya, paham nggak nih? Kalau gambarnya nggak ada, apa yang tampil? Gambar ini kan, tulisan ini kan. Nah, makanya kenapa disebut atribut? Ya, itu tadi, karena atribut itu akan memberikan informasi tambahan ketika ada sebuah elemen di sebuah elemen atau HTML untuk mengatur perilaku atau karakteristiknya. Nah, misalnya IMG kan karakteristiknya itu untuk menampilkan gambar. Nah, kalau gambarnya nggak ada ALT. ALT itu alternatif. Jadi ALT ketika gambarnya tidak ada, maka alternatif dia akan menampilkan sebuah teks dengan tulisan ini. Seperti itu. Oke, ada gambaran sedikit dari sini ya. Kasih kembali dulu nih. Nah, itu atribut tadi. Untuk materinya singkat sih sebenarnya. Atribut itu sedikit. Karena atribut cuman pelengkap saja untuk menentukan karakteristik dari sebuah elemen atau HTML. Nah, di sini coba kita akan menerapkan sebuah atribut width sama height. Di sini ada yang tahu width itu apa, height itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih width sama height? Bahasa Inggris itu artinya itu lebar dan tinggi, ya. Width itu lebar, height itu tinggi. Jadi di sini kita akan menerapkan
width sama height digambar. Nah, gambarnya kalian itu kan bisa diatur ukurannya. Misalnya kita mau perbesar bisa. Misalnya kita mau perkecil bisa. Caranya kita tambahkan di sini dengan nama atributnya tadi itu width 200, height-nya berapa? 200 misal. Maka nanti ukuran gambarnya 200 pixel. Ditambahkan di sampingnya ALT ya. Sampingnya sini itu saya berikan sebuah spasi begini. Perhatikan di bagian kurung sikunya ini saya tidak hapus, tidak apa-apakan. Dia masih ada di dalam elemen HTML. Oke, sudah. Kalau sudah bisa di save. Dan nanti hasilnya akan merubah ukuran gambar. Nah, nanti kelihatan nih ukurannya berapa. Kalau saya mengecil ya. Kalau tambah kecil boleh. Di sini kalau mau kita tambah kecil, kasih kecil ukurannya 80. Simpan kecil. 80, mau lebih kecil lagi bisa 30, 40. Kalau mau kasih perbesar main ratusan, 300, 400, 500. Oke, sudah semua nih. Sudah bisa ya semuanya. Kalau untuk ini width sama height. Selanjutnya apa lagi nih? Oh iya, selanjutnya kita akan merubah judul apa namanya, judul web ya. Judul web itu yang tampilnya nanti di sini. Ini kan dokumen. Cara rubahnya itu cari title ini. Ini dokumen kita ganti jadi pertemuan pertama. Seperti ini. Ini ya, HTML titelnya kita ganti menjadi pertemuan pertama. Jangan lupa disimpan. Kalau mau ngecek, silakan cek, nanti dia akan berubah seperti ini. Ini menjadi pertemuan pertama. Berubah semua. Selanjutnya kita coba terapkan yang namanya links, hyperlink namanya. Hyperlink ini digunakan untuk mengarahkan ke website yang lain. Misalnya kita punya teks judul ini, nanti bisa diklik dan mengarah ke Facebook misalnya, mengarah ke WhatsApp misalnya. Itu bisa kita lakukan. Caranya coba kita ubah ini ya, tambahkan ya. Di sini ini judul halaman.
Saya coba apa nih? Saya hapus saja dulu kayak gini. Kemudian saya enter. Terus saya buat sebuah link. Pilih nanti yang bukan link ini ya. Salah. Pilih yang pertama A ya. Saya tulis A. Pilih yang bagian pertama. Nanti muncul seperti ini. A Haref. Tampilannya seperti ini. Terus tulisannya di bagian sini ya, luar, setelahnya kurung siku, penutup siku, itu tulis judul halaman 1. Kayak gini. Nah, terus yang atribut href ini, h sama ref ini kita isikan dengan link WhatsApp, misalnya link Facebook lah misalnya. Caranya tulis saja kayak gini, https facebook.com. Jangan lupa disimpan. Ini sudah bisa ya. Perhatikan ini ya, kalau di HTTPS itu perhatikan T-nya itu nggak lebih dari 2. Jadi harus 2. Ada S-nya, titik 2, garis miring 2 kali. Itu yang harus diperhatikan, karena kalau salah sedikit biasanya tidak bisa mengarah ke mana-mana. Kalau sudah ini, simpan. Terus coba cek di browsernya masing-masing. Ini di refresh, nanti ada garis bawah nih. Kalau diklik itu nanti mengarah ke Facebook yang yang terkoneksi ke internet, itu nanti pasti mengarah ke Facebook. Yang tidak terkoneksi ke internet biasanya tidak mengarah ke mana-mana. Ini saya mengarah ke Facebook ya. Jadi untuk tampilannya ini nanti dia akan mengarah ke halaman facebook.com. Caranya coba kita masuk ke codingan atau Visual Studio Code-nya masing-masing. Di bagian ini ya, hit, di bawahnya title, kita tambahkan link, kemudian pilih yang ini, favicon. Yang ini ya, favicon ini ya. Nanti muncul seperti ini garisnya. Kalau yang kita pilih tadi adalah favicon, nanti muncul link ini. Muncul semua. Selanjutnya kita coba panggil gambar yang ada, yang sudah kita punya. Caranya yang hrefnya ini favicon ico.ico itu kita ganti menjadi lokasi gambar yang kita punya.
ya, href, img, coba gambar 1, jpg. Itu gambarnya, nama gambarnya disesuaikan dengan punyanya kalian sendiri ya, masing-masing. img gambar, saya punya di sini namanya gambar 1.jpg. Maka dari itu kalian harus menyesuaikan dengan gambar yang kalian punya. Ini gini ya. Nanti hasilnya kelihatan di browser. Nah, kalau sudah disimpan itu, ini tampil ya, gambar di atas ini. Berubah kan? Jadi yang tidak berubah biasanya salah sebut. Enter 2 kali di bawah gambar, kemudian tulis table. Pilih yang ini ya, langsung tab saja bisa. Langsung tab. Kalau table langsung tab bisa langsung gini. Jadi tab atau enter. Nah, selanjutnya enter ke bawah. Enter ke bawah. Itu nanti bentuknya kayak gini ya. Terus tulis T hit, kemudian tab kayak gini. Enter. TR pilih yang atas ya. Langsung tab. Terus enter lagi. Terus TH. Pilih yang TH ini ya, bukan T-hit, TH ini. Tab atau enter. Enter lagi, jangan enter sih. Sudah cukup sampai sini. Kemudian di sini pilih nomor, tulis nomor, kemudian sorry, saya gandakan ini ya. Saya gandakan, Ctrl C, enter ke bawah, Ctrl V. Bisa nggak?
Pertama, sini saya ulangi ya. Di blok ini kita blok. Klik kanan. Klik kanannya pas begini ya, pas di bloknya ini ya. Klik kanan, copy. Sudah di copy ya. Enter. Sini paste. Di sininya ya. Paste, klik kanan, paste. Atau Ctrl V. Paste. Sama. Kalau mau lebih cepat, caranya ada lagi. Kalau mau lebih cepat itu Alt Shift panah bawah. Tuh. Alt Shift panah bawah ya. Tapi arahkan ininya. Arahkan kursornya di sini. Alt Shift panah bawah. Bisa? Bisa ya? Nah, sini kita ganti nama. Alt Shift panah bawah lagi. Alamat. Alt Shift bawah lagi. Nomor telepon. Jadi saya ulangi ya. Jadi di bawahnya T-hit ini, di bawah, di sampingnya T-hit sini ya. Kemudian enter ke bawah, tulis T-body. Tap. Nanti hasilnya seperti ini. T-body, enter. Sini TR, and tap. TD, tap. TD. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita tuliskan TR, TD. Kan ini banyak ya. 1, 2, 3, 4. Kita harus sama di bawah sini. 1, 2, 3, 4 juga. Paham nggak? Jadi ini 4 kali TH-nya. Berarti TD-nya juga 4 kali. TD, 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 TD. 1, 2, 3, 4. TD1 mengisi kolom nomor. Masuk. Ya. Silakan. Jadi untuk TH nama itu nanti akan mengisi ini. Dan seterusnya ini dan ini. Nanti hasilnya akan kelihatan. Jadi untuk tampilan table seperti ini. Nah, ini kan belum ada garis-garisnya ya, garis border istilahnya. Garis bordernya belum ada, jadi kita akan terapkan itu. Baku sambung, maksudnya ini ya, baku apa namanya nih? Gambar dan table itu tidak ya, apa namanya? Tidak ke bawah ya. Harusnya ada spasi ke bawah. Ya kan? Kalau yang kalian bagaimana? Baku sambung dengan gambarnya. Nah, kalau baku sambung dengan gambarnya, caranya itu tambahkan di sini ya. Di bawah IMG sini. Di bawah IMG, enter. Tambahkan
BR, 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 kemudian tab, simpan. Sudah itu, coba cek lagi. Silakan. Oke, aman? Aman ya? Kalau aman, selanjutnya ada aman atau tidak aman? Aman ya? Hah? Dengan gambarnya. Cek kodenya, sempat ada yang terhapus. Oke, jadi ini apa namanya, CSS untuk table collapse, untuk menambahkan batas table supaya ada garisnya. Jadi kan tabelnya tadi itu belum ada garis-garisnya ya, jadi tidak ditahu batas-batasnya di mana. Jadi sekarang sudah saya tambahkan style CSS-nya secara internal CSS. Ini namanya internal CSS ya. Nah, di dalamnya kita tuliskan border 1px solid black. Kemudian border collapse-nya collapse. Seperti itu. Oke, sudah semua? Kalau sudah, coba dicek di browsernya. Nanti tampilannya seperti ini ya. Berubah tidak? Kalau tidak berubah berarti belum disimpan.